menarik sekali ya perbincangan hari ini. Problem masyarakat kita ini banyak ya, hambatannya juga banyak, tapi bukan berarti nggak ada solusi. Ya, Ya, sebenarnya tergantung stakeholder dan masyarakat itu sendiri. Nah, supaya pengen kehidupan yang jauh lebih baik, tentu kita harus berani mengatasi solusi walaupun itu tidak menyenangkan. ya. Misal ngakuin diri sendiri yang kurang jujur, atau nggak konsisten jujurnya, atau nggak konsisten amanahnya. Itu kan nggak mudah. Karena berarti kan kayak apa ya, menampar muka sendiri ya. Iya. Gitu. Ya Bu, jadi kalau teringat dengan desa saya, Kelakah, ya, kecamatan itu dulu ya, seingat saya waktu sekolah SD SMP itu setiap hari pasti ada orang jaruk, Bu. Setiap hari itu ya. Bawa Daerahnya sendiri. ke rumah, ke puskesmas dan seterusnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dengan pendidikan anak-anak, itu alhamdulillah sudah banyak perubahan. Walaupun tadinya saya ketika disuruh pulang sama orang tua ke Kelakah itu enggak mau ya. Ngapain saya di Kelakah? Tangani orang kayaknya sudah enggak mampu gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa, ya, walaupun enggak total ya, tapi insya Allah banyak perubahan-perubahan yang diharapkan terutama dari generasi mudanya. Walaupun tantangannya berat juga sekarang kan dengan narkoba dan seterusnya itu. Kalau dulu nggak kebayang akan ada narkoba kan, paling hanya dari perilaku dan seterusnya. Tapi dengan narkoba ini menjadi hal yang sangat serius juga untuk ditangani pemerintah. Nah, karena kalau hanya sendiri ya sulit. Memang harus ada gerakan bersama dari pemerintah. Dan bersyukur lagi banyak anaknya tokoh-tokoh itu yang dimondokkan. Tokoh-tokoh hitam itu ya. Karena mereka berpikir jangan sampai anak cucu saya ini kayak saya. Iya, betul. Oh, jadi dia ada perubahan Ada gitu. perubahan, Perubahan mindsetnya. Tapi menganggap dirinya udah terlambat. Ya. Jadi akhirnya ke generasinya saja jangan sampai seperti itu. Iya. Gitu. Bahkan para tokoh-tokoh yang dianggap hitam ini untuk nyekolahin anak untuk apa itu dia pakai duit halal. Jadi dia tuh udah milahin. Oh, ya. sebenarnya kayak udah paham ya. Beneran. Iya, bener Mbak. Jadi saya punya tim itu dulu kepalanya pencurian sapi ya. Kepalanya. Waktu datang ke rumah saya, Pak, saya minta tolong diantarkan daftar haji gitu deh. Tapi ini uang halal saya. Takon di sampean duit halal. Saya ngundang orang untuk akarja, apa bahasa Indonesianya akarja? Punya gawe lah ya. Itu menjadi kayak arisan ya. Kayak arisan sehingga dia dapat uang waktu itu 50 lebih dan itu akan dipakai daftar haji. Tak bilangin ya kalau memang ini dari uang halal, nanti kamu bayarnya ke orang ketika membalikan orang punya gawe kan dari pencurian lagi kan. Enggak, saya akan berusaha. Bukan dari pencurian. Bukan dari pencurian. Oke. Jadi sebenarnya alhamdulillahnya sudah ada yang sadar gitu ya. Banyak yang sadar dan tidak mau generasinya dia itu mewariskan hal-hal buruknya dia gitu. Iya. Dan itu mereka sudah sadari sejak dini. Jadi sejak anak atau cucunya itu sekolah, entah PAUD, entah TK itu udah diusahain untuk cari pembayarannya itu nggak pakai uangnya yang keseharian yang dia anggap berisiko. Begitu. Iya. Termasuk untuk memajukan potensi ini juga kan kita juga harus yang para peternak ini mewariskan ke anak cucunya juga gitu. Betul, ya Pak ya. Dan ini juga menjadi PR jenengan juga ya. PR-nya Pak Husnul juga supaya bisa mewariskan ilmu-ilmu itu. Anak-anak muda kita ini kan yang memang diharapkan ya ada yang bisa menekuni pertanian dan peternakan ini. Jangan jadi dokter semua nanti susah. Iya menarik loh. Iya. Jadi gimana tuh Pak? Misal tipsnya nih. Jadi dokter nggak menarik lagi. Jadi ingin saya sampaikan. Jadi ini yang lebih menarik sekarang pembahasannya jadilah peternak gitu ya. Nah ini langsung Betul, karena jadi dokter nggak ditanggung BPJS. Udah tahu. Oh iya benar-benar. Sibuknya dokter hanya di rumah sakit aja ya. Kalau di rumah
Makanya saya berusaha mencontoh beliau, sambilannya banyak. Nah itu, jadi gimana tuh Pak kalau untuk anak-anak muda pas pengennya jadi petani atau peternak gitu? Ya, jadi kalau pemerintah kan sudah ada program petani milenial ya. Sekarang juga lagi digalakkan Bu, di Lumajang juga untuk dimasukkan di kelompok-kelompok tani anak-anak milenial ini. Jadi ada bimbingan khusus, kayaknya juga ada pendanaan khusus untuk petani milenial ini. Ya. Kalau memang ini serius dilakukan oleh jajaran Mentan sampai ke bawah, saya yakin juga petani ini yang anak-anak muda ini tertarik untuk pelihara. Contohnya ketika dikasih support sedikit saja, misalnya untuk peternak ayam kampung atau ayam petelur dalam skala kecil, itu ada kucuran dana atau modal, insya Allah mereka tertarik. Tidak perlu besar-besar, misalnya 50 ekor anak-anak untuk menekuni, insya Allah itu sudah cukup lah untuk kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, ya akhirnya hanya muncul-muncul dengan sendirinya saja anak-anak ini untuk bisa menghasilkan sesuatu dan menekuni di peternakan atau pertanian. Jadi nanti akhirnya mindsetnya kembali lagi saya harus jadi PNS, saya harus jadi BUMN gitu ya, maksudnya kerja di BUMN ya cuma di situ aja. Padahal sebenarnya untuk jadi peternak dan petani itu pun juga menghasilkan. Oh sangat, jauh kayak beliau jauh. Kalau hitung-hitungan saya selama ini tuh memang itu jauh lebih konglo ya daripada ASN. Bukan berarti saya meremehkan ASN atau P3K ya. Tapi memang kenyataannya demikian karena effortnya lebih gede. Kan tidak hanya memikirkan untuk supaya usahanya ini berhasil, tapi kan harus menemukan jalur distribusi, harus menemukan pelanggan, harus menjaga ini supaya sustain, supaya bagus, QC-nya dijaga seperti itu. Nah itu nggak mudah. Dan mereka promo itu kan bukan barang mudah ya, mempromosikan, kemudian menjaga stok barang itu ada, cari pelanggan itu tidak mudah. Udah dapat pelanggan dijaga itu juga nggak mudah. Kalau sekedar menghasilkan seumpama dari telur dari ayam kecil-kecil besar kemudian bertelur muter itu insya Allah bisa mudah. Tapi jaga supaya dapat buyer itu nggak mudah. Buyer udah percaya, kemudian dia harus jaga supaya tetap itu juga nggak mudah karena kan dia udah kadang itu keburu-buru itu tadi. Saya dulu tahun 2000 itu mengawali ternak ayam potong. Itu waktu itu masih bagus ya model kemitraannya. Ayam 5.000 di belakang rumah itu bisa menghasilkan 12 juta. Operasionalnya 3 juta. Wow. Artinya masih speknya besar. Sehingga saya sempat sombong, Mbak. Apain orang rebut-rebut jadi PNS gitu. Karena waktu itu PNS kan kecil gajinya kan. Iya, nggak ada apa-apanya. Itu masih 500 berarti ya. Iya. Masih gaji 500 PNS. Apain orang jadi camat gitu loh. Iya. Sudah 500 tapi ribu. Udah ada omset segitu. Iya. Sampai saya bikin kandang terus sampai ada 13 kandang. Ada 40.000 ayam saya waktu itu. Wow. Sehingga ketika ditawari jadi anggota DPR itu tidak mau saya Bu. Tahun 2009 itu. Karena ngapain jadi anggota DPR? Nunggu-nungguin ayam ini aja kan udah menghasilkan gitu ya. Itu kan emang gitu. Terus akhirnya yang menggerakkan hati Pak Husnul? Ya ada telepon dari almarhum Kiai Haji Abdi mana Bu. Itu yang memukul saya dan memotivasi saya karena beliau nyata kalau kamu tidak mau terus misalnya di dalam semakin banyak orang yang tidak baik, apa kamu nggak dosa? Oh iya benar. Itu saya madeg gitu. Gawe cara ya opo, yang penting sampean tawakno nang masyarakat, nggak kepilih, nggak dosa juga. Yang penting udah ada usaha. Ada niat benar. Akhirnya muncul usaha kampanye menyiapkan tangki air gratis itu. Itu dari omongannya almarhum. Dari situ orang ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Masa kata dari DPR pondok janji gitu, nggak kasih uang gitu. Saya bilangin kalau saya nggak jadi DPR, lihat saya akan beli mobil yang paling bagus sak kecamatan Kelaka gitu. Tapi kalau saya ditakdirkan jadi, saya mau beli tangki air sebelum dilantik. Itu tak gratiskan untuk masjid, lingkungan, terus orang meninggal. Siapapun orang meninggal yang butuh air tak kirim.
Karena memang di wilayah utara ini air menjadi Susah, ya? kebutuhan utama dulu ya. Sekarang alhamdulillah sudah. Oh, sudah lancar sekarang. Walaupun salah satu janji Pak Bupati sekarang kan akan ngambil air dari Leces, Bu. Probolinggo. Probolinggo. Iya. Kalau itu terlaksana, alhamdulillah selesai berarti masyarakat Utara gunung kena semua ya? Iya. Gunung. Kan selama ini memang kendalanya di gunung itu kan ya? Iya. Ada berapa desa yang tidak sukses di Bor. Jenggrong, Wates Kulon, susah. Wonoayu ini tidak ada yang sukses. Saya sudah coba 2-3 kali titik sumur bor itu tidak berhasil. Udah di atas 200 ya Pak? Di atas 200. Iya. Hitungannya Nggak bisa. meteorologi itu di atas 400 baru bisa. Itu berapa duit no? Iya, benar. Dan berat kayaknya kalau di atas 400. Nanti dengan biaya operasional listriknya. Iya. Dan sampai sekarang juga masih jalan untuk tangki airnya. Masih. Masya Allah, dari 2009. Iya. 2009. Wah, bikin iri kan? Iya, Berapa jariah yang ngalir? Nah, iya itu yang paling bikin iri ya Imana. Iya. Modal omong. Iya benar. Itu kan mengalir terus, Pak. Iya benar-benar. 19 dapat penghargaan. Iya jenengan. Dari Japos. Dari Japos. Makanya saya lagi mikir nih, nyontoh-nyontoh ya Imana. Gimana cara? Gimana caranya tuh kayak modal cuma modal minimal, hasil maksimal. Nah, iya. Beliau itu luar biasa. Iya. Iya. Sampai akhir zaman insya Allah kan. Iya. Sepanjang itu berjalan. Nah, karena sudah ada sumur kan. Dari saya jadi anggota DPR itu ada 60 sumur, Bu. Dan insya Allah juga kebagian jariahnya. Nah, ya itu makanya. Iya ini 2019 ya. Ini beritanya dari Radar Jember Award 2019. Masya Allah, keren. Iya. Setelah 10 tahun berarti kan ya. Saya juga pengen nyontoh. Ya, nyalek ntar, Bu. Ke DPR RI. Iya. Oh iya benar, Bu. Aduh. Kan sempat kita ngobrol-ngobrol di belakang. Saya mah receh. Enggak lah. Tamahan rengginang. Sahabatnya aja udah seperti Pak Husno. Kalau saya kan baru ketemu sama Pak Husno. Saya support, Mbak, nanti kalau. Iya benar ya. Kita jadi pendukungnya Ibu ya. Ya harus ada ide-ide yang memang tidak harus semuanya dipakai uang. Tidak harus semuanya. Tapi di sini beritanya sempat dapat perlakuan tidak enak. Itu kayak gimana itu, Pak? Oh iya banyak. Boleh spill sedikit. Karena kan perjalanannya pasti nggak mungkin mulus ya, Pak ya. Jadi pertama kita ngambil air itu ke Sumber Topo. Di Kelakah? Enggak, Kedung Jajang. Oh, Kedung Jajang. Itu kan punyanya PDAM. Kita sampaikan, kita kalau mau beli, kalau gratis alhamdulillah. Oke. Ambil aja Pak, karena untuk sosial. Ternyata menjadi pesaing bagi truk-truk PDAM. Karena kita gratis, dia jual. Oh, iya. Akhirnya dihadang-hadangi lah. Kalau ada truk ini masuk, mesti akan susah. Itu satu truk. Waktu masih punya satu truk. Yang kadang-kadangi 2. Enggak, maksudnya waktu Pak Husnu masih awal, berarti masih satu truk itu. Satu truk ya. Terus pernah di desa Baperingan itu kita ngambil, nyedot. Ya karena orang merasa berkurang jatahnya dia. Ketika ditarik satu tangki itu dia akan berkurang. Akhirnya dilarang di situ. Padahal kan enggak juga ya. Enggak juga, Bu. Ya, jadi itu kalau kayak ada orang yang iri akhirnya gitu ya. Ya tadi itu kembali ke iki lah dicupuk sak tangki berkurang jatah saya kan itu. Oh iya. Kan keluar lagi kan. Iya. Jadi kayak ingat kisah sahabat Rasulullah yang membeli sumur. Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untungnya saya itu ke pengelola teman-teman yang di tempat saya itu, saya bilang jangan berharap suara loh ya. Kita ini murni bantu masyarakat, jangan berharap suara nanti di pemilu berikutnya. Kalau sampean berharap pemilu, suara pasti kecewa. Tapi berharap kepada Allah, Allah akan berikan jalan yang lain. Benar Pak, ada beberapa desa basis yang sering kita bantu setiap hari itu. Ketika pemilu 2014, itu tidak nyoblos kita. Ya itulah kalau kita berharap sama manusia itu suka ngeselin. Akhirnya malah nggak nyoblos. Karena didatangi oleh calon partai lain, diancam dan dikasih uang. Iya. Sampai tidak miliki, sabine hilang. Tidak miliki, tiga duit 50.000.
Sapinya aman. Sapinya aman. Banyak telepon saya, ya apa ini Pak? Udah pilih saja, sudah. Terus sampeannya apa? Doakan. Semoga ada jalan lain. Tak gitu kan? 2 desa itu Mbak. Sehingga teman-teman yang menjadi pengurus penyambung air itu malu dengan kita. Aku ndak kata jaluk mana wis. Karena masyarakatnya ndak bisa timbal balik. Udah jangan kecewa, nggak apa-apa. Iya. Padahal jenengan maksudnya udah legowo gitu ya. Saya legowo, tapi pengelola supir nggak enak, yang nggak enak. Itu nggak gitu enak. Ya. Iya, itu kesel dan kesal. Ya. Ternyata benar Bu, gantinya Allah itu langsung gitu ya. Jadi saya ketemu dengan desa yang nggak pernah nyambung dengan saya, itu langsung dapat 450 suara. Oh, di desa itu. Iya, di desa yang tidak baru. pernah kita Tidak rawat. pernah. Ya. Yang baru. Iya. Itu sepele, karena ketika ada tokohnya meninggal saya datang tahlilan. Iya. Nah, sementara di situ basisnya partai A dan tidak pernah datang DPR, karena memang jalannya rusak, rusak parah, ya, dusun terpencil, sehingga ini tidak pernah dibantu. Kebetulan kok datang terus ikut tahlil. Area Jenggrong. Bukan Bu, di Ranuworo. Oh, Sekarang menjadi basis. Oh, tahu. Ranuworo. Jadi dulu ada dusun Wangkit namanya. Itu Sulit, batunya Bu. besar-besar, Bu. Batunya Iya, besar-besar. sulit itu. Oh, akses ke sana itu sulit. Pakai Iya. trail aja Iya. harus ahli yang nyetir. Oh, terus jenengan pakai apa? Ya pakai motor. Begitu masyarakatnya ada komitmen, saya bilang saya tidak pakai uang loh. Cuman saya akan bantu nanti jalan ini kalau ditakdirkan jadi dan suaranya bagus. Ternyata benar bagus. Oh. 2015 itu langsung kita ajukan jalan cor 1 kilo. Disitulah rezekinya masyarakat. 2016 turun lagi anggaran itu. Padahal tidak tak ajukan. Oh, insyaallah ya. Jadi walaupun lewat jalur pemerintah ini tidak mengajukan bisa cair, Bu. Iya ya, tanpa mengajukan. riuh-riuh gitu ya, tanpa repot-repot. Kepala desanya telepon, Pak kok ada lagi nih katanya. Sampai ngusulkan enggak. Terus ya itu terima aja. Jadi 2 kilo langsung itu. Karena memang jalan itu vital. Tapi kalau secara hitungan di pemerintah nggak balik modal. Karena kan nggak berbayar. Ya. Jadi pengadaan jalan ini bukan hal yang mudah. Ya. Padahal untuk warga ini vital, seperti kayak daerah Tempur sampai sekarang kan. Iya benar. Karena jalan ini anggarannya gede. Tapi kalau sekali dikucurin anggaran kan nggak bakal balik kecuali berbayar kayak tol, ya kan. Benar. Nah, karena ini nggak, jadi sulit, apalagi ini penyimpangannya gede juga. Kan banyak subkontraktornya di situ. Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Itulah jalan yang kita bangun 2014 sampai sekarang masih bagus, Bu. Oh, alhamdulillah. Oh, nah itu berarti kan dari kekuatan bahan yang benar ya. Maksudnya yang harusnya ketebalannya segini bukan yang dibikinnya cuma segini gitu. Yang lainnya kadang tidak sampai setahun udah hilang. Udah nggak ada, iya benar. Bahkan ada yang sempat viral bukan di daerah sini, tapi yang sampai aspal itu bisa dicungkil-cungkil. Ya ampun itu. Ada di sini sebetulnya cuma tidak diekspos. Oh ada juga. Oh. Hujan sekali langsung hilang. Nah iya itu. Oh berarti ada ya. Cuma saya nggak tahu ya karena nggak viral ya Pak. Ada. Tidak viral. Iya. Pokoknya kelihatan bagus aja, kelihatan bagus. Permukaan aja. Oh iya. Ternyata No bawah. viral, no justice. Oh iya. Iya. Iya benar sih benar. Zaman sekarang memang Harus diviralin iya. supaya dapat perhatian. Terus dapat keadilan. Ya. Oh iya benar. Karena suara netizen kan. Ya. Ya itulah ya, makanya kita pengennya kan tidak perlu begitu, sudah tahu diri kan, kita pengen memimpikan apa ya, masyarakat beserta infrastrukturnya ini bagus semua, sejahtera semua gitu loh. Kapan? Makanya mungkin orang-orang ini mainnya kurang jauh ya kan. Kalau kita biasanya kalau pergi keluar itu kan untuk belajar kan, kalau saya pribadi sih jarang yang ke destinasi wisata yang menikmati hanya ini. Tapi saya suka cara hidup warga lokal sana, belajar apa sih nilai-nilainya mereka, yang bisa kita ambil. Karena sebenarnya kita ini modalnya udah gede banget. Modal ke apa namanya, kehangatan, keramahan tuh kita ada semua, sumber daya, apalagi sumber daya alam ya terutama. Cuman tinggal mindset orangnya ini yang jangan gampang pinginan gitu. Nah itu. Dan nggak boleh terburu-buru juga. Iya. Kalau sejarahnya truk ini kok bisa kemudian bertahan, padahal kan awalnya kan kadang kesel kan, capek kan, melelahkan kan, menjaga supaya akhirnya nggak cuma 1 truk kan, sekarang udah jadi berapa truk? Sempat 4, sekarang tinggal 2.
karena banyak anak butuh sudah. Dengan sumur itu terselesaikan. Oh iya, bukan karena apa-apa, tapi karena memang sudah terselesaikan. Jadi kalau prinsip saya dulu dengan Pak Masdar almarhum itu, kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan satu kecamatan, Pak, ya satu desa. Kalau satu desa nggak bisa, ya satu RT lah gitu. Itu prinsip saya kayak gitu. Sehingga saya dorong waktu itu pemerintah untuk membeli tangki juga melalui BPDB. Saya ini hanya anggota DPR, uangnya tidak seberapa, bisa beli tangki. Masa pemerintah ini yang uangnya banyak, nggak bisa beli untuk masyarakat saya. Kalau emang nggak bisa beli, kita usulkan sudah Kelakaran Yoso itu untuk pindah kabupaten. Iya. Ke kabupaten sebelah. Iya. Akhirnya mungkin ya tergerak juga beli. Beli 4 BPDB itu warnanya oranye, tapi kadung brandnya masyarakat itu punyanya PKS. Padahal ya emang warnanya BPBD. Ya. Waktu itu masih belum oranye, Mbak, PKS itu masih kuning hitam. Iya, masih yang dulu. Masih yang dulu. Ya. Tapi setiap ada truknya ini mesti disarkan di masjid, di musola, ada tangkinya PKS datang. Mungkin ini syaratnya udah template. Iya. Sudah susah. Kayak udah nggak bisa. Iya. Gitu ya. Iya. Aqua Nendi. Iya. Padahal sebenarnya ini santai. Oke, Masya Allah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau ya Bu ya, termasuk juga untuk Ibu ke depan nih ya. Ini mau kemana nih ya Bu Dokter ya? Minimalnya nanti bupati, Mbak. Nah, iya bener. Kan sudah dibuka jalan, sekarang Lumajang ini dipimpin oleh wanita. Nah, jadi kan nggak menutup kemungkinan ketika periode berikut dan berikutnya juga wanita lagi gitu ya. Iya, belum saya aminin, ngeri. Ngeri. Hisapnya berat ya. Ibu nyobanya dari Pak Husnul ya, dari Lumajang dulu, DPRD Lumajang dulu lah. Bagi saya pribadi Pak Husnul dan segala permasalahan ini menarik, challenging gitu loh. Karena bisa memunculkan banyak potensi ide-ide. Kan saya sama Dr. Tomo suka kalau pas longgar mikirnya ide apa ya kayak gitu. Tapi bukan untuk yang ke diri kita pribadi. Kayaknya kalau cuma untuk diri kita pribadi itu kita sudah dari lama. Dari cukup. Bukan lebih dari cukup, tapi kayak nggak seru gitu loh. Iya. Gimana seru, caranya menarik kita gitu loh. bermanfaat untuk orang. Nah, itu lebih menarik gitu. Kalau menurut kita itu lebih menarik. Jadi kalau ada, sering kan kita kedatangan warga malam-malam, entah lewat WA, entah tiba-tiba datang, Bu, saya gini-gini, warga gini-gini. Kita juga bingung ya, ini warga dari mana, kayak gitu, kenal kita dari mana itu. Tapi memang setelah kita cek benar memang kejadian seperti itu. Jadi kita mikir, sebenarnya yang dilaporin itu hal sederhana, tapi bagi mereka ini sudah jadi masalah. Begitu. Jadi sebenarnya itu kita bisa membantu banyak, bermanfaat banyak, asal mau aja gitu. Kita mau apa enggak gitu aja. Nah itu mungkin tawaran dari Pak Husnul. Mau apa enggak gitu ya, langsung gitu ya Pak Husnul. Termasuk pendirian sekolah ya. Iya. Itu kan kita inisiasi berangkat dari ketika anak saya ketiga itu tes di SMP Ibnu Abbas Klaten. Masih Ustadz Muin ya? Ustadz Muin. Di situ saya lihat anak-anak sekitar itu sudah punya hafalan. Anak saya tidak punya hafalan. Iya. Itu saya waduh. Begitu pulang tak sampaikan teman-teman, ayo kumpul, masuk sekolah SD dengan target 3 hafalan minimal. Kenapa? Ini tak sampaikan itu. Saya sendiri selaku orang tua nggak mampu gitu ya, untuk mulet Bu, anak-anak itu diajari hafalan mulet, nggak bisa lah. Iya. Akhirnya kita ngundang 20 orang yang saya anggap orang-orang kaya, orang-orang punya kepedulian untuk bersama-sama mendirikan sekolah. Tetapi tidak ada satupun yang respon. Ya wis teman-teman seadanya ayo patungan seadanya. Kebetulan ada rumah guru itu dijadikan kelas pertama. Dan kita berpikirnya kalau sekolah full day terus bayar, siapa yang mau sekolah? Mau sekolah gratis saya banyak nggak sekolah. Ya udah kita coba dengan kelebihan kita. Alhamdulillah berjalan bagus ya. Bahkan banyak kepala sekolah negeri itu yang wanti-wanti ke saya untuk tidak banyak terima murid. Ini salah satunya kepala sekolahnya.
Iya. Pernah sempat juga jadi narasumber di sini. Iya. Bikin sekolah itu hal yang bikin capek beneran kalau saya pribadi ya dari pengalaman. Iya. Banyak yang punya anak sendiri yang di sekolah kita itu nggak paham apa yang jadi main goal kita semua itu, yang jadi ke basic need si anak itu. Jadi isinya itu komplain melulu atau kadang nggak support anak yang nggak ngerti. Itu yang kita sedih. Tapi ya ditelateni aja. Sudah, walaupun kalau dibilang menghasilkan sekolah itu profit apa, ya itu kalau bikin international school kayak di kota-kota besar kayak gitu, enggak beneran ya, enggak ada profit lah ya. Iya, tekor banget banyak, iya jelas. Cuman gimana ya, itu satu hal yang membahagiakan yang nggak bisa diukur dengan uang ya. Nah, itu sebagai ladang pahala juga ya Bu. Jadi kalau orang ini ya meme-nya jagain lilin, bikin sekolah itu lilin ibaratnya jagain. Oh gitu ya. Iya. Supaya lilinnya nggak padam ya bikin sekolah itu, atau dukung kalau malas bikin sekolah, support sekolah-sekolah yang ini ya, yang belum kuat, belum kokoh seperti itu, bukan sekolah pemerintah ya tentunya. Nah itu support, entah sekolahnya langsung, entah ke anak muridnya, entah ke gurunya, support. Itu menurut saya hal konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang pengen jagain lilin dengan cara lain. Jagain lilin dengan cara lain. Oke. Sudah banyak sekali yang sudah bisa kita ambil dari pengalamannya Pak Husnul ya Bu Dokter ya. Itu bisa jadi kita pelajaran, motivasi juga gitu, bahwa ini nih warga lokal bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sendiri. Jadi kalau bukan kita sebagai warga lokal, terus siapa? Betul. Kayak gitu ya. Mungkin ada pesan untuk sahabat Aliyah yang menonton. Oke, jadi pesan yang pertama tentu kita harus menjadi orang yang muslih ya. Tidak hanya soleh untuk diri sendiri, tetapi bagaimana bisa mengajak orang menjadi soleh. Dan itu memang perlu perjuangan, perlu kerja keras dari kita semuanya. Dan tidak lepas dari itu ya kita harus bantu doa. Karena perjuangan kita ini mungkin tidak bisa dilihat sesaat ya, tapi juga mungkin ada jangka panjang. Mungkin orang akan mendapatkan hidayah itu setelah kita meninggal. Maka doa ini juga menjadi penting. Yang kedua, sebagai warga negara, khususnya di Lumajang ini, bagaimana image Lumajang yang kurang baik ini bisa kita coba rubah ya, dengan perilaku kita, sehingga tidak dikenal Lumajang tidak bagus, apalagi ngomong kelakar. Kemarin sempat viral macet ketika menjelang hari raya puasa dan seterusnya itu. Maka ada kerjasama juga dari pemerintah kita untuk terus memberikan dorongan, bimbingan. Syukur-syukur ada support dana untuk meningkatkan anak-anak muda kita ini agar bisa menekuni dan senang di dunia, misalnya pertanian, peternakan. Tidak semuanya harus menjadi pekerja, karena keterbatasan pemerintah untuk mengangkat PNS dan seterusnya itu kan terbatas. Perusahaan juga banyak yang PHK dan seterusnya itu. Kalau semuanya bergantung di situ, nanti akan semakin banyak pengangguran. Jadi lakukan apa yang bisa, walaupun sekecil apapun. Kalau bahasa saya, kalau bisa sekarang makan kerupuk, jangan bermimpi makan roti. Kerupuk itu saja dinikmati. Kadang ada orang kan yang aku pingin roti terus, tidak akan makan-makan. Ada kerupuk ya dimakan aja dulu. Begitu juga bisnis, saya mulai dari hal yang kecil saja. Apa yang bisa kecil, contohnya penggilingan daging saya lakukan sendiri itu di pasar. Dan cemoohannya orang juga macam-macam. Mondok, kuliah, kemana-mana, hanya jadi tukang giling daging di pasar. Saya tidak peduli sudah. Pokoknya saya akan berusaha dengan cara halal, ya. Dan alhamdulillah semuanya berkembang gitu ya, tidak melulu jadi tukang giling daging. Itu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Husnul. Terima kasih juga untuk Bu Dokter yang sudah menemani saya. Pengalamannya dari Pak Husnul dan juga Bu Dokter itu juga menambah wawasan saya, menjadi pengalaman juga gitu. Terima kasih banyak sahabat Aliyah.